Anak-anak, coba kalian perhatikan dari gambar tersebut. Siapakah siswa yang paling tinggi badannya? Lalu, siapakah siswa yang paling rendah badannya? Dan berapakah selisih banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan? Dari permasalahan tersebut dapat kita kumpulkan menjadi sebuah data. Dari sebuah data bisa kita ubah dalam bentuk tabel dan diagramnya. Bagaimana cara membuat tabel dan diagramnya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu dengan tujuan agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat mengenal dan memahami tentang tabel diagram. Yang kedua, peserta didik dapat membaca dan menganalisis data pada diagram batang. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Dan yang keempat, peserta didik dapat menafsirkan data berdasarkan pengamatan diagram batang. Tahukah kalian apa itu data? Data adalah catatan informasi yang didapat berdasarkan fakta melalui wawancara, pengamatan langsung, atau menyebarkan kuesioner. Dari sebuah data yang terkumpul, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, lalu dapat disajikan dalam bentuk diagram. Tujuannya apa dijadikan tabel atau diagram? Yaitu agar pembaca mudah melihat data dengan cara yang lebih sederhana. Apa itu tabel? Menurut Wikipedia, tabel adalah susunan data dalam bentuk baris dan kolom yang strukturnya lebih kompleks. Apa saja bagian-bagian pada tabel? Yang pertama adalah judul tabel, lalu bagian baris yang terdiri atas baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan seterusnya. Pada baris pertama terdiri atas keterangan-keterangan pada data. Lalu bagian yang selanjutnya adalah bagian kolom, yaitu kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, dan seterusnya. Pada kolom pertama biasanya berisi tentang urutan bilangan pada data. Lalu, apa itu diagram? Menurut Wikipedia, diagram adalah gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari sebuah data. Jenis-jenis diagram itu apa saja ya? Yang pertama adalah diagram gambar, yang kedua adalah diagram batang, yang ketiga adalah diagram garis, dan yang keempat adalah diagram lingkaran.
Untuk pembahasan materi hari ini, yang akan kita pelajari adalah tentang diagram batang. Bagian-bagian diagram batang terdiri atas yang pertama, dua garis sumbu. Dua garis sumbu terdiri atas pertama adalah garis tegak atau dikatakan sebagai garis vertikal. Garis tegak atau garis vertikal berisi tentang frekuensi atau jumlah data. Sedangkan yang kedua adalah garis mendatar atau biasa dikenal dengan garis horizontal yang berisi tentang data. Bagian diagram batang yang selanjutnya adalah batang diagram, yaitu yang berisi tentang batang-batang diagram yang berbentuk persegi panjang. Kemudian bagian diagram batang yang terakhir adalah identitas diagram. Biasanya posisi penulisan identitas diagram berada di atas diagram batang tersebut. Tujuannya sebagai keterangan atau judul pada diagram batang tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bagaimana membaca data yang disajikan pada diagram batang. Jika kalian lihat, ada sebuah diagram batang tentang alat kebersihan yang dibawa siswa saat kerja bakti. Jika kalian amati, garis vertikal atau garis tegak terdapat beberapa bilangan, yaitu bilangan dari angka 1 hingga angka 10. Hal itu menyatakan bahwa banyaknya alat kebersihan. Sedangkan pada garis horizontal atau garis datar terdapat beberapa data, yaitu data-data tentang alat-alat kebersihan yang dibawa siswa. Pertanyaan pertama, banyaknya sapu lidi yang dibawa siswa adalah, kita lihat sapu lidi tertera ada di akhir pada batang diagram menunjukkan angka 8. Maka banyaknya sapu lidi yang dibawa siswa adalah 8 buah. Pertanyaan selanjutnya, banyaknya alat pel yang dibawa siswa adalah, kita lihat alat pel menunjukkan angka 4. Maka banyaknya alat pel yang dibawa siswa adalah 4 buah. Pertanyaan selanjutnya, jenis alat kebersihan yang banyaknya 6 buah adalah sapu ijo. Kemudian jenis alat kebersihan yang banyaknya 3 buah adalah kemoceng. Pertanyaan selanjutnya, selisih banyaknya sapu ijo dan kemoceng adalah, dikatakan selisih berarti adalah pengurangan dari banyaknya sapu ijo dan banyaknya kemoceng, sehingga didapat 6 dikurang 3 sama dengan 3 buah. Kemudian selisih banyaknya sapu lidi dan ember adalah 8 dikurang 4 sama dengan 4 buah. Jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa siswa adalah, jika kalian lihat pada batang diagram yang paling tinggi menunjukkan bahwa sapu lidi adalah jenis alat yang paling banyak dibawa siswa. Sedangkan jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa siswa adalah kemoceng. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ada sebuah permasalahan, yaitu siswa kelas 3 sampai kelas 6 mengadakan kegiatan pramuka, yaitu kegiatan berkemah. Dengan jumlah siswa masing-masing yang ikut per kelas, yaitu kelas 3 ada 25 siswa, kelas 4 30 siswa, kelas 5 40 siswa, dan kelas 6 15 siswa. Pertanyaannya adalah, tuliskan data seluruh siswa yang ikut berkemah dalam bentuk tabel dan diagram batang. Jika kita tulis dalam bentuk sebuah tabel, yaitu pada baris pertama terisi beberapa keterangan,
yang terdiri atas nomor, kelas, dan jumlah siswa. Sedangkan pada kolom pertama terdiri atas bilangan yang berurutan. Itu menunjukkan bahwa banyaknya data yang akan kita masukkan ke dalam tabel tersebut sebanyak 4 data. Yang pertama adalah data kelas 3 yang ikut berkemah adalah 25 siswa. Kelas 4 30 siswa, kelas 5 40 siswa, dan kelas 6 15 siswa. Lalu bagaimana kita menggambar diagram batangnya? Yang pertama-tama kita harus membuat 2 buah garis sumbu yang terdiri dari garis tegak dan garis datar. Yang kedua, kita tentukan bilangan pada garis vertikal atau garis tegaknya. Kita menggunakan kelipatan 5 dikarenakan data jumlah siswa terlihat bahwa bilangannya menunjukkan angka kelipatan 5. Maka kita buat bilangannya kelipatan 5. Tujuannya apa? Agar gambar diagram yang kita pakai atau yang kita buat tidak terlalu besar. Setelah kita menentukan bilangan-bilangan pada garis tegak, maka kita tentukan data tersebut pada diagram batang. Data pertama adalah kelas 3. Karena kelas 3 menunjukkan bahwa siswa yang ikut adalah 25 siswa, maka batang diagramnya menunjukkan angka 25. Sedangkan pada kelas 4, jumlah siswa yang ikut adalah 30 siswa, maka batang diagramnya menunjukkan angka 30. Lalu kelas 5, jumlah siswa yang ikut adalah 40, maka batang diagramnya menunjukkan angka 40. Dan yang terakhir, kelas 6, jumlah siswa yang ikut adalah 15 siswa, maka batang diagramnya menunjukkan angka 15. Bagaimana? Mudah bukan? Tetapi jangan lupa kita memberikan identitas pada diagram kita, yaitu menuliskan judul yang ada pada diagram yang kita buat, yaitu diagram batang jumlah siswa yang ikut berkemah. Bagaimana? Tidak sulit kan membuat diagram batang? Nah, pesan Ustadz yang pertama, untuk membuat diagram batang kalian harus menggunakan bantuan alat berupa penggaris. Karena jika kita tidak menggunakan penggaris, maka batang diagram yang kita buat maka tidak akan sejajar atau lurus sejajar dengan bilangan yang pada garis tegak. Oke. Materi selanjutnya yaitu tentang menafsirkan data melalui diagram batang. Kita ambil diagram batang tentang jumlah siswa yang ikut berkemah tadi. Maka dari hal tersebut dapat kita tafsirkan bahwa siswa yang paling banyak mengikuti kegiatan berkemah adalah siswa kelas 5. Hal itu ditunjukkan dengan batang diagramnya berdiri paling tinggi. Lalu, siswa yang paling sedikit mengikuti kegiatan berkemah adalah siswa kelas 6. Hal itu dibuktikan dengan batang diagramnya lebih pendek daripada batang diagram yang lain. Jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti kegiatan berkemah adalah kita jumlahkan semua dari kelas 3 hingga kelas 6, yaitu 25 ditambah 30 ditambah 40 dan ditambah 15, sehingga jumlah total yang ikut berkemah adalah 110 siswa. Lalu selisih antara siswa yang paling banyak mengikuti kegiatan berkemah dengan siswa yang paling sedikit mengikuti kegiatan berkemah adalah 40 dikurang 15 sama dengan 25 siswa.
Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah sebuah data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Tujuannya adalah agar mudah dibaca dan dipahami. Kesimpulan yang kedua adalah bagian-bagian tabel yang perlu kalian ingat adalah judul tabel, bagian baris, dan bagian kolom. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah bagian-bagian diagram batang yang harus kalian ingat adalah identitas diagram itu penting. Lalu dua garis sumbu yang terdiri atas garis vertikal dan garis horizontal serta batang diagramnya. Dan perlu diingat bahwa untuk membuat diagram batang itu adalah kita menggunakan penggaris. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudahi. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya selama ini dalam menyaksikan video pembelajaran tematik muatan matematika. Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam naungan ridha Allah dan dijauhkan dari segala wabah dan penyakit. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita membaca doa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wajidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemanfaatan bagi apa yang telah Engkau ajarkan pada kami, dan ajarilah kami sesuatu yang bermanfaat, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.